Zaman yang penuh dengan tipu daya, zaman yang penuh kekacauan, zaman yang tidak ada ketenangan di mana kita berada. Apa yang dikatakan oleh Senok Hagronyo dulu, kalau dia mengatakan Islam di Indonesia ini adalah bukan Islam tekstual, bukan Islam apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis, tapi Islam kultural, artinya Islam menurut adat dan kebiasaan yang diterima. Dalam kaitan ini, nampaknya kita sudah sampai kepada zaman yang pernah untuk diingatkan oleh Rasul, yang disebut dengan zaman haraj. Zaman yang penuh dengan tipu daya, zaman yang penuh kekacauan, zaman yang tidak ada ketenangan di mana kita berada, dan agama sudah menjadi permainan dengan harga yang sangat sedikit. Hal ini pernah diceritakan oleh Ibnu Mas'ud bersumber daripada hadis Haris bin Umairah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Haris, "Ini yudfa'an umurika fasayati 'alaika zamanun." Andai kata Allah memberi kepadamu umur panjang, kamu akan merasakan satu masa, yang masa tersebut kasirul khutaba qalilul ulama, kasiru su'aluh qalilu ma'tuh, al-hawa fihi qaidul ilm. Zaman itu ada 3 tanda, kata Rasul, yang kamu, wahai Haris, akan bisa kamu lihat andai kata Allah diberikan umur panjang. Di Haris gak sempat lihat, kita yang barangkali sudah melihatnya. Dan masa Imam Ghazali, kondisi seperti ini sudah dirasakan. Zaman itu yang pertama kasirul khutaba wa qalilul ulama. Banyak sekali para ahli yang punya dan mampu berbicara dengan apa saja. Bicara agama mampu, bicara ekonomi mampu, bicara politik mampu, semua mampu. Banyak khutbah, para khatib banyak sekali, pembicara banyak sekali, orator banyak sekali. Tapi qalilul ulama, zaman itu ulamanya sedikit sekali. Yang kedua, banyak peminta, banyak orang yang meminta, tapi sedikit orang yang memberi. Zaman itu hawa nafsu seseorang sebagai pengontrol dan pengikat terhadap ilmu yang mereka punya. Jadi kita tahu boleh apa saja, garis kendalinya ada pada nafsu. Ya, teorinya boleh apa saja, ngomong boleh apa saja, aplikasinya tanya sama nafsunya dulu. Okey kata nafsu, okey. Hampir sama seperti apa yang pernah kita alami dalam sejarah bangsa ini. Saat apa yang dikatakan oleh Senok Hagronyo dulu, kalau dia mengatakan Islam di Indonesia ini adalah bukan Islam tekstual, bukan Islam apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis, tapi Islam kultural, artinya Islam menurut adat dan kebiasaan yang diterima. Oleh karena demikian, perlakukan kepada mereka Islamnya adalah Islam adat. Apa yang diterima oleh adat, itulah yang diterima oleh Islam. Itulah yang disebut dengan teori resepsi yang ditawarkan oleh Senok Hagronyo dalam pemberlakuan kepada umat Islam terhadap hukum-hukum Allah dulu.